selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa pesan dari semesta untukmu di bulan ini di Juli 2026 ya, untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya, Gemini. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, gak mahal, jadi jangan takut buat personal reading. Oke, langsung saja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, buat para Gemini, mari kita mulai, kita cek, kita lihat apa aja sih pesan semesta buat kehidupannya para Gemini ya di bulan Juli 2026. Kita mulai dari kartu yang pertama dulu di sini, Gemini. Kita akan cek energi utama kamu di bulan ini ya. Yang menggambarkan pesan dari semesta ini buat kamu terkait dengan energinya di sini. Ini menggambarkan energi besar yang menyelimuti bulan ini dan tema utama yang akan paling terasa dalam kehidupan seorang Gemini. Oke, di sini berkaitan dengan yang namanya rencana ya, lalu juga power kamu, kekuatan kamu, kejujuran kamu, dan jiwa disiplin kamu di sini teman-teman Gemini ya. Itulah yang akan menggambarkan energi besar seorang Gemini. Jadi mungkin pesannya buat Gemini ya, coba dalam melakukan segala sesuatunya itu harus melihat dari berbagai perspektif, biar kamu tahu, oh kekuatan aku di sini, oh aku itu akan lebih disiplin kalau menjalankan ini. Aku akan lebih suka jika melakukannya dengan cara yang seperti ini, komunikasi yang seperti ini, seperti itu. Ya, seperti ini, seperti itu enggak tuh. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Lalu yang kedua, pelajaran yang perlu dipahami. Ini menunjukkan pelajaran penting yang sedang semesta ajarkan agar kamu itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kamu di Juli ya. Salah satu pelajarannya di sini adalah untuk lebih bekerja keras ya. Dan bukan hanya sekedar bekerja keras saja, tapi juga bekerja cerdas Gemini ya. Pentingnya edukasi, hal-hal yang detail kamu lakukan ya, pengetahuan kamu, kehati-hatian kamu, kegigihan kamu, skill kamu, talenta kamu, dan standar tinggi dalam setiap pekerjaan itu akan menentukan ya seberapa besar kondisi keuangan yang akan kamu dapatkan di bulan Juli ini. Tergantung dari kemampuan ya. Jadi itu. Oke, semesta ingin kamu bertumbuh ya, menjadi seseorang yang lebih profesional, biar uangmu juga mengalir di sini dengan lebih deras ya, karena kamu yang profesional. Lalu yang ketiga, hal yang perlu dilepaskan, mengungkapkan kebiasaan, rasa takut ataupun situasi yang sudah tidak lagi mendukung perjalanan seorang Gemini di Juli ya. Jadi yang perlu dilepaskan di sini pesannya bahwa lepaskanlah kerjasama yang sekiranya itu ya tidak lagi realistis buat kamu. Jadi bekerja samalah ya pada orang-orang ataupun sesuatu yang memang realistis buat kamu, ada untungnya buat kamu, memberikan pengaruh yang baik buat kamu, bukan yang merugikan. Kan ada ya teman-teman ya kerjasama yang merugikan, tapi kalau kamu jangan sampai terjebak pada kerjasama yang seperti itu ya, karena itu hanya merugikan diri sendiri. Lalu di kartu yang keempat, kekuatan terpendam seorang Gemini, memperlihatkan potensi dan kemampuan dalam dirimu yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Apa itu kekuatannya Kak? Salah satunya di sini adalah untuk eksplorasi diri lebih dalam. Sebenarnya kamu punya kekuatan tersebut ya, menggali potensi diri, melihat potensi diri ya. Terus juga kamu sebenarnya orangnya lumayan perasa gitu, cuma nggak terlalu dirasa-rasain gitu kan. Nah itu ya, itu adalah kekuatan kamu sesungguhnya. Dengan kamu yang feelingnya kuat di sini, rasanya kuat, itu juga bisa mengembangkan ya potensi dirimu gitu, menjadi seseorang yang lebih paham terhadap situasi dan kondisi melalui feeling yang pasti, yang jitu, yang akurat, dan juga bisa menghindarkan kamu dari hal-hal yang bisa merugikan atau orang-orang yang merugikan lah, seperti itu ya. Lalu di kartu yang kelima, tantangan di bulan ini menjelaskan hambatan ataupun ujian yang akan mungkin muncul beserta tujuan di baliknya ya Gemini ya. Jadi tantangan untuk kamu di bulan Juli ini tentang uang ya. Seberapa oportunis kamu dalam melihat situasi keuangan kamu, ini juga menjadi sesuatu yang kalau aku bisa bilang ya, tantangan buat kamu mencari peluang, melihat peluang di mana uang bisa masuk, di mana
kamu istilahnya nggak yang harus berdiri melongo saja melihat peluang, tapi bisa mengambil potensi dan kesempatan dan peluang yang ada untuk menghasilkan uang lebih. Itu tantangannya di sini, untuk tidak hanya sekedar melihat doang tapi kesempatannya diambil gitu ya. Lalu yang keenam, rezeki dan peluang. Ungkapkan pintu keberuntungan, kesempatan ataupun kelimpahan yang berpotensi datang buat Gemini di Juli ya. Jadi di sini kalau aku lihat ya, selama kamu itu mau berpikir, tapi jangan dengan pikiran yang terlalu berat, beban pikiran, kegelisahan, unek-unek apalah ya. Selama tidak yang berlebihan, maka rezeki dan peluang itu bisa mengetuk kamu dengan lebih cepat. Jadi ternyata pikiran yang bersih, yang tidak terlalu banyak beban, itu bisa memunculkan kreativitas lebih juga dan membuat rezeki itu, peluang itu gampang diambil gitu. Otak itu lebih encer, lebih jalan kalau nggak terlalu banyak isi tekanannya gitu. Ketika kamu relax, santai, bisa berpikiran jernih dan melihat potensi yang muncul kayak gitu. Lalu di kartu yang ketujuh, hubungan dan kehidupan sosial, yang memberikan pesan mengenai hubungan asmara, keluarga, sahabat ataupun orang-orang di sekitarannya kamu Gemini. Aku melihat hubungan sosial terkadang menjadi beban buat kamu karena terlalu banyak tanggung jawab Kak, terlalu banyak orang yang terkait dengan kita Kak. Itu terkadang memberikan banyak tekanan kepada aku Kak. Semakin sering berinteraksi dengan orang luar, semakin banyak tekanan yang masuk Kak, seperti itu. Jadi mungkin pesannya di sini ya, akan selalu ada jalan lain kok untuk kamu bisa meraih tujuan-tujuan kamu. Tidak harus dengan memaksakan diri untuk bergaul sama si A, si B, si C, tapi tekanan sosialnya berat banget seperti itu. Ya. Lalu yang kedelapan, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan. Ya. Memberikan arahan tindakan agar seorang Gemini ini dapat menjalani bulan Juli ini dengan lebih bijaksana. Mungkin salah satunya adalah dengan menghindarkan diri kamu dari godaan-godaan ataupun obsesi-obsesi yang berlebihan gitu. Dan di kartu yang ke-9, pesan yang selama ini terlewatkan, yang mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sudah berulang kali diberikan oleh semesta tetapi belum kamu sadari. Mungkin ini terkait dengan hasil dari kerja kerasmu Gemini ya. Selama ini sebenarnya semesta udah kasih hasil yang maksimal dari apa yang kamu usahakan, udah kasih hasil yang terbaik buat kamu, hal-hal yang enak buat kamu di sini ya. Tapi terkadang kamu belum menyadari, kamu masih merasa kurang inilah, kurang itulah, padahal kamu itu udah dikasih yang lebih ringan, lebih enak daripada kebanyakan orang ya. Rezekimu, jalan hidupmu seperti itu. Lalu di kartu yang ke-10, hasil atau energi akhir bulan kamu di Juli ini, yang menunjukkan arah dan perkembangan dan energi yang memungkinkan ya, yang akan kamu rasakan ketika bulan ini berakhir jika tetap mengikuti jalan terbaikmu. Hasil atau energi akhir bulannya berarti seperti apa Gemini ini Kak? Terkadang ya tentunya kamu akan semangat, energik ya, selalu penasaran terhadap hal-hal baru. Cuma memang yang tidak bisa dihindarkan di sini adalah omongan orang-orang tentang kamu di belakang kamu seperti itu. Oke, mungkin satu penutup buat para Gemini di sini, semesta itu selalu memberikan petunjuk, tetapi pilihannya tetaplah berada di tanganmu atau di tangan kita gitu ya. Dan gunakan pembacaan tarot ini sebagai bahan refleksi dan motivasi. Walaupun ada yang negatif, jadikan untuk bahan perenungan di sini teman-teman, biar yang negatif itu tidak terjadi di kamu ya. Bukan sebagai kepastian mutlak. Ambillah pesan yang terasa paling bermanfaat dan lepaskan sisanya dengan penuh syukur atau ambil jadi pelajaran gitu teman-teman ya. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya. Oke, di bulan Juli energi paling kuat ada Virgo, Capri, Gemini, sesama Gemini, Sagittarius dan Virgo, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.